Salam sadis, salam hari Selasa. Ketemu lagi di channel Sayur Bening. Sebening embun pagi, sebening hati dan pikiran kita. Sedap. Kita lihatlah market hari ini. Ya semalam sedikit drop dikit aja dia, koreksi kecil ya. Ini dia, cuma dominasinya menguat, agak altcoin agak kegenjet tadi malam, subuh, pagi gitu ya, sebelum tutup candle. Ini agak sedikit drop. Ini sekarang saya buat video market cap di 1.179,9 billion. Volume ada di 36,8 billion. Dominance sedikit drop. Tadi 50,1, nih 50% dominance. Kita lihatlah kalau lagi begini market ya. BTC di 30.362, ETH di 1.872, BNB di 238, XRP 48 sen, Cardano 28 sen, Tron 7 sen, Solana 16,5, $16.53 ya. Polkadot $5, Polygon 65 sen. Ya. Oh, Bitcoin Cash yang kenceng ya. Bentar dia ini dia sorong balik, turun dikit disorong balik ya, Bitcoin Cash. Monero lumayan juga, mas, hijau 4%-an ya Monero ya. Arbitrum positif ya, ada 10,6%. Near Protocol ada 9,6%. Itu koin yang agak hijau. Lain juga sama, altcoin sideways gitu ya. Ya lihatlah malam ini ada event apa ya. Kalau lihat event malam ini jam 7 building permit itu bentar, nanti market berubah lagi. Terus jam 7.30 itu dia ada durable good order ya. Durable good order untuk month over month Mei itu ada agak positif sedikit gitu ya. Kita nggak tahu juga ini datanya tepat atau enggak. Oh, berbarengan 7.30 Kanada ini ya, pengumuman CPI ya. CPI-nya, wih bener nggak ini? Kalau lihat dari Kanada punya data, dia ada mengalami penurunan. Kalau lihat dia punya ini ya, CPI, core-nya juga, core-nya nggak sama. Kalau lihat core-nya, month over month-nya 0,5, sebelumnya ini juga diprediksi forecast-nya 0,5. Tapi kalau core CPI yes over yes-nya ada penurunan, di mana sebelumnya 4,1, ini diprediksi 3,9 ya. Oh, kalau dia punya CPI index yes over yes banyak penurunan ya. Kalau indeks CPI month over month-nya 0,5. Oh, ini 7.30 kalau benar dia ada penurunan. Ini emas mungkin bisa koreksi, nggak hijau gitu ya. Oh ya, semalam kalau ada yang ikut ambil emas lumayan cuan ya. Saya semalam sebelum tidur dapat lumayan, udah TP, tidur enak gitu. Nggak taunya, untung saya TP pagi bangunnya, wah hijau tipis dia ya. Untung waktu saya TP dia ada hijau sekitar $12. Bangun tidur hijaunya cuma $2,6 nutup.
Ya lumayan lah. Tapi hari ini emas belum ini, saya belum ambil posisi karena tadi belum sempat cek. Nah ini kayaknya saya pengen ambil short dikit nih. Kalau lihat ini dia punya Kanada keluar data CPI ya. Andai kata ini ya emas bisa. Andai kata ini tadi barusan saya cek emas agak hijau sedikit, ada kisaran hijau $6 something gitu ya. Wah bentar lagi habis upload mungkin saya coba short sedikit lah. Short dikit lihat betul nggak kalau dia ikut data ini ya, mungkin bisa nanti merah dikit ya TP gitu, dapat dikit TP lah. Andai kata bisa ya, sesuai skenario, sesuai analisa gitu. Itu untuk emas ya. Nah terus selanjutnya jam 9 consumer confidence. Nah ini pasti ngaruh ini ke dolar ya. Nah ini kalau lihat datanya consumer confidence ada peningkatan gitu ya. Kalau ada peningkatan ya berarti dolar akan hijau, dia positif ya. Istilah ekonomi bagus gitu ya. Consumer confidence-nya kalau naik, kalau benar sebelumnya forecast-nya 102,3, ini forecast diprediksi 104 atau 104.0 ya, 0. Berarti ada peningkatan dikit. Andai kata benar datanya keluar segitu, nah itu mungkin dolar akan hijau. Nah dolar kalau hijau ya emas mungkin agak drop. Makanya ini antara dia data event di jam 7.30 waktu Indo dengan jam 9 malam itu mungkin bisa berubah drastis, bisa volatile juga itu emas kemungkinannya. Nah untuk kripto sendiri ya, kalau lihat dia punya ini ya kemungkinan sideways sih ya. Tapi ya agak hati-hatilah ya, kalau data Amrik susah kita tebak, suka-suka mereka setel. Sebenarnya kalau dilihat peningkatan saya nggak yakin sih, karena data consumer confidence Cina keluar drop sekali. Ekonomi Cina jelek sekali gitu. Dia minggu lalu dia punya Dragon Festival Boot ya, Dragon Boot Festival Dragon Boot itu dibandingkan tahun lalu drop sekali, jatuh sekali. Jadi UMKM juga mati, nggak ngasilin duit. Para pelaku ini dikira rame gitu kan, UMKM jualan makan apa gitu, ini itu sepi sekali dibandingkan tahun lalu kata mereka ya, bisnis unlock sekali gitu. Nah di situ kelihatan daya beli, daya konsum ya, itulah consumer confidence-nya, daya belinya lemah ya, nggak confidence lagi. Jadi kalau lihat dari berita-berita mainstream dibuat kayak masih bagus, sebab ekonominya udah anjlok sekali gitu, ekspornya turun. Itu biasanya dia punya seaport, pelabuhan Shanghai itu yang selama ini yang luar biasa sibuknya lintas ini ya, kapal itu malah kapal asing nggak ada gitu. Kapal-kapal Cina banyak yang parkir gitu. Berarti ya itu transaksi ekspor impor jatuh sekali, drop sekali. Nah di situ ekonomi drop sekali. Nah si bideng gila, ada White House announce bahwasannya di tangan Pak Bideng ekonominya bagus, confident, pokoknya ngaco lah, suka-suka mereka lah, ya kan. Itu homelessnya udah bertabur di mana-mana. Itu kalau kita lihat video YouTube banyak yang upload gitu ya, homeless di LA, homeless di New York, homeless di Philadelphia gitu ya. Waduh, homeless di Oregon, waduh meningkatnya gila gitu ya. Belum lagi yang dekat-dekat border lagi gitu. Kayaknya bener-bener nggak ada malunya dia ngomong gitu ya. Itu sekarang, itulah sekarang kalau zaman sekarang, kalau mereka yang bukan kita bilang apa, kalau mereka politisi tua-tua ini ya udah gaptek, nggak ketemu,
nipu, lo bakal ketahuan gitu. Sekarang itu teknologi, orang tinggal upload, tunjukkan gitu, bukti semua gitu. Dan apa yang Anda lakukan itu akan jadi satu bukti di sosial media gitu ya. Banyak sekarang politikus tua seharusnya udah istirahat saja. Anda nggak bisa ikut zaman. Anda mau bawa gaya lama, buat berita hoax, mau nipu, Anda segera ketahuan gitu, ya kan? Makanya mereka nggak sadar gitu ya. Kadang gua lihat bingung. Di Indo juga begitu beberapa ini. Aduh, ngaco aja. Maka anyway kita lihatlah hari ini dia nggak apa. Saya rasa market juga masih ini. Kripto saya rasa masih naik turun di range situ, konsolidasi harganya situ. Tapi hari ini kemungkinan saya rasa lebih positif dibanding kemarin gitu, ya. Kalau ininya kemungkinan hari ini malam ini mungkin ya lebih positif. Tapi ya masih ada karena minggu ini juga penting gitu, ya. Besok Rabu udah pertemuan mereka banker-banker itu dengan bank sentral ya, bukan banker loh. Ini yang ketemu, yang ngomong ini bank-bank sentral, bukan banker-banker bank-bank komersial gitu. Ini yang ngomong ya kan orang-orang bank sentral gitu. Makanya mungkin ya, pelaku pasar juga lihat ini gimana kondisi apa yang mereka bahas ya kan. Tapi saya rasa poinnya nanti ditunggu, yaitu seperti kemarin saya ngomong di Kamis nanti ya. Kita Kamis pagi lah gitu. Nanti si Jerome Powell-nya baru speak itu. Ya kan, mereka di sana jam 1.30 malam, kita di sini ya di Indo jam 1.30 siang lah, ya kan. Apa yang disampaikan di situ yang mungkin market Asia juga hari Kamis itu mungkin agak ini Jerome Powell, terus malamnya lagi data GDP ya kan. Kamis ini penting sekali market akan, maka saya rasa sesaat ini kondisi untuk kripto mungkin ya sebagian masih standby gitu. Mau disorong juga masih ragu-ragu ini karena pertemuan penting gitu, apa yang mereka mau bahas gitu, ya kan? Apa yang akan disampaikan. Saya rasa pelaku pasar itu yang di ini. Nah, untuk stock market itu merah terus belakangan ini karena pada lepas barang. Lihat kondisi gitu, terutama perusahaan-perusahaan yang Inggris juga pada lepas barang juga. Begitu suku bunga bank sentralnya dinaikkan setengah basis point kemarin itu, nah itu mereka udah takut. Dia punya si ini Perdana Menterinya si Sunak itu juga bilang ini akan ada efek juga korporasi yang akan tumbang kalau begitu ya, karena dia punya inflasi nggak ketekan gitu, belum berhasil mereka tekan. Nah, itu masalah itu ya, makanya ekonomi masih carut marut. Lebanon, kalau Anda lihat Lebanon, aduh gimana hancurnya tuh negara sekarang ya. Sebelum krisis $1 1.500 sana Lebanon, pon juga dipanggil tapi pon Lebanon ya 1.500 ya kan. Begitu krisis tahun 2021 itu yang sebelum krisis itu satu ponnya $1.500 pon, jadi 2021 15.000 satu pon. Itu udah kayak waktu Indonesia krisis 98 naiknya begitu kan. Tapi lebih parah lagi tahun 2002 ya kan, udah jadi berapa waktu itu 2002 dia 20 berapa ya, $1 20 atau 30 sekian ribu gitu. 2023 ini hancur mata uang dia ya. $1 sekarang 150.000. Yang sebelum krisis beberapa tahun lalu 1.500, sekarang $1 nilai dari mata uang Lebanon itu 150.000. Gila nggak? Tuh negara jadi apa gitu ya kan. Nah, bersyukurlah
kita terutama Indo yang kondisi ini cukup bagus pemerintahannya, bukan kita bilang itu bukti gitu ya. Kalau mau dibandingkan negara-negara, lihat tuh udah pada jatuh bangkrut gitu ya, ditata bagus. Makanya malah Kongres juga saya lihat berita kemarin semangat juga lihat ini ya. Akhirnya FIFA putuskan Piala Dunia untuk U17 dikasih ke Indonesia ya kan. Itu bagus juga gitu. Satu positif, karena Pak, bila terselenggara ini itu juga bangkitkan ekonomi, terutama ekonomi UMKM gitu ya kan, yang jualan-jualan nanti di pinggir. Banyak hal lah, hotel-hotel juga hidup ya kan. Itu ngefek semua gitu ya kan. Jadi itulah, masih Tuhan jaga Indonesia ya, berkat juga lah ya. Dimana kemarin itu kita kesel liatnya gagal ya kan, U20 nggak taunya cepat ya. Salut juga Erick Thohir, itu Anda mau akui atau enggak, itu koneksi juga dari Erick Thohir, kemampuan dia ya. Memang karena dia di industri, udah bener lah. Kita sangat menaruh harapan juga buat PSSI Indonesia. Semoga kali ini di tangan Erick Thohir bisa ini ya, bangkit gitu. Itu harapan kita buat generasi pesepak bola anak muda Indonesia. Nah, jadi itulah, kita syukurin kondisi walaupun krisis di mana-mana. Puji Tuhan, Tuhan masih kasih berkat bisa dapat ini. Itu bagus sekali. U17 Piala Dunia bisa balik ke Indo, dikasih ini, itu kesempatan juga bisa bantu naikkan ekonomi Indonesia. Sangat positif gitu. Jadi pembahasan video hari ini itu aja, kita lihatlah ya. Jadi tadi saya baru lihat ini, mungkin habis ini mungkin saya coba sedikit untuk emas, mungkin saya short dikit, lihat sampai nanti lihat data CPI gitu ya. Sebelum buka market ambrek lah, kalau ada cuan dikit saya lepas gitu TP ya. Itu aja target saya. Jadi kalau yang ikutan silakan, tapi jangan menyalahkan ya. Namanya analisa. Bisa saya benar, bisa juga kadang salah. Saya juga resiko saya salah, cuma saya disiplin pasang SL. Ya, harus pasang SL kalau mau trading gitu ya. Itu aja masukan di hari Selasa ini. Kita lihat besok lagi event penting mulai. Tapi yang paling intinya kayaknya masih mereka tunggu sampai Kamis itu ya. Kamis pagi sama Jumat gitu ya. Habis Kamis, selain itu habis Jerome Powell, terus ada data GDP. Habis GDP Jumat masih ada PCE. Itu salah satu indikator yang penting yang dipakai Fed untuk buat keputusan juga gitu ya. Makanya market kalau saham udah pasti mereka buang barang gitu dengan berbagai hal ya. Tapi kalau kripto karena masih news masih positif untuk BTC-nya ya kan, masih inilah. Mungkin coba bertahan, tunggu momen ya. Kayaknya BTC nunggu momen nih. Kalau positif mungkin akan dicoba lagi ke atas gitu. Ya kita sabar tunggu aja. Cuma ya berharap BTC dominan juga nggak ikut nyekek gitu. Itu aja. Oke, salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.